Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqudi ya ulil albab. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan para duyufullah, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pelungguh semua ayat duyufullah, duyufur Rahman ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sehat walafiat, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala marji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Di samping itu kembali juga ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun nanti banyak pesenannya ya, zaman lalu dua gue pesenan gitu, apa arak kedatu, boneka, unta, arak samra, arak kurma. Nah itu kalau pulang sudah itu yang ada di kepala hilang. Wah kalau biasa duit itu biasanya begitu. Yang hormati ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, atau pejabat yang mewakili beliau. Yang juga saya hormati ada Pak Asli Penyelenggara Haji dan Umrah. Di samping kanan ini ada Pak Kasubag PU. Jadi ini sudah lengkap, full power. Hanya inilah pejabatnya. Ada kepala kantor, ada Kasubag PU, ada Haji, udah full. Jadi kekuatan full ditambah dengan staf hemat. Karena kalau dari jumlah personal kami di Kabupaten Lombok Utara ini tidak lebih dari 17 orang. Nggih, makanya juga sudah tahu dan sudah dengar, mungkin belum sering dengar, masih terlute nggih. Ikan beli terlute. Terbelakang, terluar, tertinggal, mengkanggut terobok, nah termenderita. Itulah keadaan kita. Mudah-mudahan belum kami berangkat dalam kondisi sehat walafiat, bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Kemudian doakan kita, keluarga besar, masyarakat, warga di Kabupaten Lombok Utara terhindar terlepas dari selaku T yang tadi itu, terutama yang sudah T secara nasional. Bukan mau kita ya, tapi itu pemetaan secara nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sekali marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Pelungguh sami dan kita ini bisa rawuh hadir di tempat ini atas izinnya, sehingga bisa melaksanakan salah satu kegiatan kita yang namanya dikemas oleh Pak Kasih PHU ini adalah pembinaan calon jemaah haji. Jadi intinya nanti informasi, karena yang tahu sendiri ya, yang ada di mindset Purayan di kepala pelingi samin ini, wah kuat-kuat nyeraos, kuat-kuat muni, bilang ke lalu. Itu yang paling coba kepada berangkat, alhamdulillah bubar sudah. Tapi walaupun bagaimana juga, karena sebagai pemerintah yang diamanahkan, dan ini tugas kami. Kami yang punya tugas menyampaikan suka tidak suka, pahit tidak pahit, manis tidak manis. Informasi ini harus sampai di masyarakat.
resmi dari negara, resmi dari pemerintah. Ada namanya presiden, ada namanya menteri agama, kemudian ada dirjen haji PHU, kemudian ada namanya kepala kanwil, ada kepala kantor sampai dengan ke kasih. Di bawah lagi nanti ada kepala KUA, ada saya lihat ada hadir Pak Kepala KUA, terima kasih Pak KUA ya sudah hadir. Ada juga beliau nanti akan melaksanakan pembinaan, ada di tingkat KUA tidak kurang dari 8 kali, ada di tingkat kabupaten tidak kurang dari 2 kali. Namun Payu sering-sering, tapi yang tahu persis, yang juga dulu pernah merasakan ketika haji pertama kali dulu tuh, sejak setor tambang nggak nanti di PIH kalau sekarang itu Jaya, pelaksanaan ibadah haji, nyetor tambang lain no, tiada hari tak kira untuk berangkat latihan manasik sampai letih, lebur. Nah, wah 2 tahun. Boleh dibilang ya mohon maaf kita manusia kadang-kadang lupa B2 wah terpelajarin pertama cengke, yang kedua sulit tama, wah ingat segede-gede 2 tahun dia baca mana jak berangkat salah. Apalagi mohon maaf ini juga dipengaruhi oleh faktor U. Jadi kamu kanak-kanak kode itu baru belum serius baru 2 bulan apa? Ya Allah yang lu kepala kantor bangsa sujus kamu ya Allah setengah mati. Kayak kondisi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, Burayan yang matur belum ngosangi semua nanti beberapa hal termasuk informasi kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji untuk musim haji 2022 ini. Karena apa? Karena 2 tahun lewat. Dari sekali 20 tahun. Kalau sudah nanti lewat di tanggal 4 Zulhijjah akhir pemberangkatan, kamu masih kayak lu insya Allah kita deadline tanggal 4 Zulhijjah itu minimal pada nyingkret pada lalu sampai Makkah Al-Mukarramah. Itu yang kita inginkan. Memburayan semuanya bisa bahasa Indonesia ya? Insyaallah. Jadi saya nggak usah pakai ditantau lah bahasa bahasa Kondaya nih. Bahasa KPN ya, alhamdulillah insyaallah. Nanti bisa kita. Ya alhamdulillah dengan bahasa KPN sangat kait cantolan KPN. Ya mirip. Cuma ada beberapa istilah yang memang tidak sesuai. Bahasa lengkap. Yang lebih suka kalau kita mixing karena campur martabak itu ada telur, ada daging, ada apa campur. Kenapa jadi enak dia? Enak. Baik jadi campur bahasa Indonesia bahasa Sunda. Kenapa yang sampai seperti itu? Yang alhamdulillah tidak kurang dari 6 tahun menjadi dalam bidang penyelenggara haji dan umroh di Kanwil. Jadi cukup ada pengalaman tentang penyelenggaraan ini. Ya seperti yang tadi itu juga kita bilang mengolek lalu kadang-kadang lupa gitu. Tapi mudah-mudahan hari ini kita masih ingat, kemudian yang bisa menyampaikan beberapa informasi penyelenggaraan ibadah haji. Yang intinya sebenarnya tadi apa yang kita bicarakan semuanya niki, ini kawanmu nih kira kita berangkat itu yang pertama. Itu yang pertama itu sudah ngube-ngube. Setelah berangkat melaksanakan ibadah, mulai semua ritual haji datang di haram misalnya, kemudian umroh berkali-kali kalau kita sempat, kemudian kita laksanakan sa'i tawaf sampai dengan kita kalau sempat nujud. Setelah itu apa pikiran tak boleh. Itu yang ada di mindset kita. Hampir semua manusia itu sebagian besar seperti kapan pulang. Terus di setengah menunggu waktu jeda pulang itu seharusnya penunggu sami itu kan kemudian ngejak Mekah nih. Dan mungkin sang
Ini sekali pertama dan terakhir mungkin, mudah-mudahan kita insya Allah ta'ala berkali-kali, tapi umur normal mungkin kita ya pertama kepeng nara kesehatan deh kuat, kesehatan kuat masih baca kepeng deh nara, wah kepeng nara kesehatan kuat berdaftar di nebeng langsung kan seperti penunggu hampir tahun dan nanti betapa sulit. Memang itulah haji ya, memang serba luar biasa. Takut ini khawatir jaminan sahabat amal mabrur sudah beli haji langsung tiket surga. Ya Allah, tembeng ke dunia ini dengan artinya surga. Wah, kamu lihat mau lihat sedikit tengah oleh surga ini, surga Firdaus kita masuk. Itu yang kita ingin. Namun ya sebagai makhluk kita Allah namanya manusia ini, semua yang kadang-kadang kita inginkan itu alamnya antara basain dan solan, namun dengan si ilmiah ini apa sih keinginan, apa yang kita harapkan, apa yang menjadi cita-cita si baik, tempat tidur bagus, ruangan dingin, mal nih, ngadu AC, ngadu apa, ngadu spring bed, ngadu bantal guling, ada di kepala, ada di beak ini, di samping kiri gantar guling, di samping kanan gantar guling, malah ada sekarang lagi lek naik ada maksiat. Itu kemauan kita. Tetapi kenyataan yang terjadi, masya Allah, banyak di antara saudara-saudara kita yang masih balik doang di untuk duit, dapat tikar alhamdulillah, Allah pipa tikar ya, robek kemarin. Robeknya lagi tidak di pinggir, di tengah dia robek, tidak lo besar ini kita robek. Nah, perlu harus syukuri itu. Ini yang pertama, syukuri nikmat Allah. Kenapa ini yang sampaikan? Karena yang tahu sejak pelunggur motor itu tadi saya katakan bahwa berangkat dan tidak ada yang menarik dengan dikata bilang lalu dikasih jadwal. Sama dengan hari ini juga. Oleh karena itu ini kita sampaikan bahwa pemerintah sudah mencanangkan, ya berusaha sekuat tenaga. Kalau tahun 2019 ada, kemudian 2020 baik, 2020 21 tidak ada, masa 2022 deklarasi. Oleh karena itu pemerintah berusaha sekuat tenaga supaya penunggu sami bisa berangkat. Jadi sudah berangkat. Kode okada san ketulis di malaikat tuh. Ini sudah berangkat. Gempok tulisan malaikat. Bapak Ibu pasti kita semua ingin berangkat. Jangankan pelunggu yang sudah nyetor, yang doang biar di kepala kantor. Malam-malam mau tamu ke kampung deh, pesawat terbang itu mau atau sampai deh Mekah. Kalau orang naik mobil, naik sedan ada AC-nya, yang jalan-jalan ke kampung, pokok yang mau lambat. Ini memang tujuannya seperti itu. Bapak Ibu dan hadirin jemaah Buyutullah yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kepastian penyelenggaraan haji untuk musim haji tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa kepastian atau tidak kepastian penyelenggaraan ibadah haji adalah menjadi kewenangan mutlak dari pemerintah Raja Arab. Dan tanangis darah. Namun dia Indonesia nih kuotanya sekian, belum bisa. Pemerintah semua komponen tanpa terkecuali berusaha supaya penunggu semua ini bisa mati ke tanah suci Makkah. Yang kedua adalah kuota haji. Namun kebebasan kuota selalu dengan minggu lalu. Nah, karena itu kita dikasih kuota oleh pemerintah yang terus melakukan koordinasi kepada pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Agama. Sampai dengan sekarang ini kesepakatan kuota itu belum ada di Neman Arab. Kalau jumlah yang dulu itu lebih dari 200.000 Indonesia,
Kalau di Nusa Tenggara Barat, saya nggak tahu sangkanya ya, tapi 4.493, 5.000 yang ditemukan. Kemudian untuk kabupaten kota tidak ada kita menganut kuota kabupaten kota. Kita berebut berskap dan bersep. Dengan KRU berdaftar dengan KRU utama namanya, dengan Sumbawa BIU berdaftar dengan Sumbawa, sehingga kita punya kuota untuk tahun yang terabaikan atau terlewati sampai dengan hari ini. Jumlahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih Pihak tadi itu ada 88 kuota. Perlu mengundurkan diri, meninggal dunia. Mengundurkan diri namanya. Dan sajak mati kan. Ketua bilis itu mati. Oh, lalu haji dulu. Lalu namanya itulah. Namanya ajal. Tidak bisa ada orang memajukan satu detik pun memundurkan juga tidak bisa. Faiza ja'a ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Jadi tidak kuasa. Nah, tugas kita adalah menjaga agar kita tetap hidup, supaya kita tetap sehat, sehingga kita bisa beribadah melaksanakan ibadah. Kemudian yang lain adalah untuk pengisian kuota dan jemaah yang diberangkatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Jemaah haji yang akan diberangkatkan untuk tahun 2022 ini jemaahnya yang berhak berangkat untuk musim 2022. Jadi bukan yang lalu atau bukan yang akan datang. Jadi kuotanya yang diberangkat, yang diketok ya sekarang. Dan sampai sekarang di mana arah? Makanya saya mendengar melalui medsos ini kan sabuk di HP kan, melalui medsos bisa dilihat sendiri bahwa Pak Menteri Agama mudah-mudahan dalam kurun waktu yang tidak lama ini akan marki ke Arab Saudi untuk memastikan kuota dan pemberangkatan daripada jemaah haji. Kemudian membuat skenario perkiraan bagaimana penyelenggaraan ibadah haji, khususnya Sirubin, yaitu masa COVID. Alhamdulillah kita mendengar di media massa, tidak ada surat resmi kami terima. Sekarang di Arab Saudi itu sudah clear and clear. Wah, nara dengan macam-macam lah. Kalau kemarin kan pelunggu semuanya ada beban, harus ada PCR, harus ada rapid antigen, harus ada karantin. Yang mirip karantin, lalu mari kesusuruh bebayah, ambil terugi, mari pengantin, mari ke bebayah. Bayangkan itu, setelah dihitung-hitung oleh pemerintah tidak kurang dari 10 juta. Nah, itu militer gratis balik ke suruh, militer jauh berangkat balik pengantin, militer dengan adu syarat ada segala macam. Hari ini sudah tidak ada. Lagunya Malik surah dek nara. Tapi semua kita bisa baca di medsos ini bahwa di Arab Saudi itu sudah tidak diberlakukan ada rapid, sudah ada segala macam. Nah kalau ini hilang, mudah-mudahan pelunasan itu tidak terlalu membengkak karena berdampak ke situ. Di arah dan mele jadi tumbang tulah malik ke rumah haji. Mele sudah berangkat mele, lalu berombok kepeng. Sesiatinya sebenarnya berat ya. Lalu timbangnya terlalu banyak. Kalau tiang sendiri pelunggu dengan sekolah yang ada berapa bayar 35 juta, kali ngerombok kali 10 selesai. Tapi kalau ditambah seperti berita, katanya berita, namun sampai 45, namun seket, polak dua, enggak gara-gara lalu Pak Haji selaku diterang, ini juga jadi pemikiran. Tapi tentu pemerintah sangat mewaspadai dan menghitung, terutama anggaran. Dan kemarin sudah ada pembicaraan di koran, termasuk di televisi itu, bukan 45 juta, bukan. Tapi ingat, beda dengan bayar 45 juta dengan usul 45 juta.
si usul ini kan kita yang mengusul, disetujui atau tidak. Nah, jadi bukan membayar 45 juta. Ini juga dengan sepintar-pintar deh, itu jadi masalah. Padahal kita kan memang berpecah berangkat mau nebau, jadi terlalu bayar kan. Cukup pak masih setoran awal itu beres sih deh. Setoran awal selain juga 25 rata-rata ya. Ada yang dapat 20 itu. Dulu kan 20 setoran awal. Agak beres jelas sih. Selain itu seberangkat sama. Yang doang gratis beres ya, apalagi jauh banyak. Nah, tapi ini kan tidak bisa, sangat dipengaruhi oleh pertama adalah cost flight. Jadi bukan ditentukan oleh negara Indonesia. Siapa yang menentukan? Ada IATA di sana. Organisasi penerbangan internasional itu dia hitung semuanya. Daki-daki selalu hitung. Terakhir harga aftur minyak, ini apalagi negara minyak pesawat, minyak goreng jual gesek balik, minyak pesawat balik. Jadi dihitung. Nah, diperkirakan oleh Kementerian Agama itu antara di atasnya 40 juta, kemudian itu yang dimasukkan ke DPR dan insya Allah akan dibahas. Nanti kalau sudah ada kepastiannya, tidak mungkin tidak disampaikan. Suka atau tidak suka pasti disampaikan karena ya adina ada si beras naik aja 2.000 sekilo, makin kira yang normal sudah 10.000 kurang lebih, bisa 8,5 9.000. Bagus setelah kita teliti ada yang harga 8.000 tuh moto nalui apa nama moto ya harus tetapi mana ada kadang-kadang ya nggak boleh kita khususan kalau kena berat kritik tolongnya. Nah, saya mau yang bersih. Oh, apa? Bahkan harga mohon maaf ada sekarang 80.000 sekilo itu. Wah kali di nara au di cuci wah kali terkelak tuh. Berpulang ke harga. Saya mau berat merah, boleh juga. Harga dimainkan harganya berbeda. Inilah termasuk di pelayanan akan seperti itu. Jadi pemerintah yakinlah tunggu di melalui Kementerian Agama ini pasti kos untuk biaya pembayaran itu paling tidak yang rasional atau mendekati harga. Kecil kemungkinan untuk dilebih-lebihkan untuk dinaikkan, kecil juga untuk dikurang-kurangi. Karena siapa yang menanggung beban pasti tidak larat nih. Kita yang berbayar. Aku tetap kita berdoa, dedek nama halal loh. Besok mula ongkosnya ya itulah kita bayar. Nah, dan nutus di haji ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kayak pesawat lain menjual. Dengan beli kapal pesawat terbang menjual perusahaan. Indonesia ada namanya Garuda. Di luar negeri yang biasa kita pakai itu apa namanya? Saudi Arabia Airlines SA. Dia yang menentukan. Tidak bisa kita ikut campur menentukan. Kemudian sewa pondok arahnya logo hotel bintang. Ya katanya bintang 5, bintang 4, tapi letaknya ada yang dekat dengan haram, ada yang middle. Nah ukuran dekat dan middle ini tergantung kita. Tapi kan sekarang ada komuter ya, ada angkutan yang disiapkan untuk melayani jemaah. Nah kembali ke kuota yang tadi itu, yang pertama itu adalah kuota penuh semua jemaah ini diberangkatkan. Itu skenario yang pertama. Dia apa duit lalu kurangin, maka jika diberangkatkan 50%. Mudah-mudahan KRU ya berbumi tengah selaku dawa KRU. Tapi kalau ikutnya ketentuan ini separuhnya 50%. Nomor urut sedikit sampai dengan 40 sedikit setengah. 40 juga 42. Itu yang skenario kedua. Skenario yang ketiga ya narak dengan berangkat.
tidak ada orang yang berangkat. Aku sama dengan tahun 2000 dan 2001. Tapi tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pelungguh sami adik tejan doang insyaallah taala lalu pergi dalam keadaan sehat dan afiat. Ini lalu sakit lalu ya jadi beban balik, bukan hanya diri sendiri, keluarga, pikiran, teman satu kelompok, rombongan, buku, rombongan dan segala macam juga jadi ya mau nggak mau jadi beban juga. Nah, kamu sehat, alhamdulillah bisa kita melaksanakan semua ritual ibadah kita dari awal sampai akhir. Karena yang ingatkan pelungguh sami, namanya ibadah haji ini boleh dibilang berpeluh berkeringat. Dia selapuna mudah. Ya, mulai dari pelungguh ke haram sembahyang, kemudian pelungguh tawaf, keliling muter, bareh sa'i malik dan seterusnya. Malik lampak yang pondok. Jadi semuanya membutuhkan tenaga. Oleh karena itu, ya kalau misalnya ada jadwal kepastian untuk berangkat, mulai dari sekarang ya di halaman rumah ya jalan sedikit habis sholat subuh, kemudian habis sholat asar mungkin lah serap jeruk gitu pak, turun matahari mungkin bisa. Kalau sudah bisa di sekitar Jurun Khalil halaman bisa agak jauh sedikit, karena besok di situ non-stop lu mulai dari pondokan sampai ke haram, kemudian di haram itu juga seperti itu ritualnya yang kita sampaikan tadi, sampai dengan balik itu cukup menguras keringat dan waktunya berbeda dengan kita baru tengah asir, itu dengan Mekah masih di Indo, kita sudah tidur, orang Mekah baru bangun. Jadi ada selisih berapa jam kita? 6 jam ya. Kita selisih 6 jam. Harus kita sesuaikan, harus beradaptasi. Ya bayangkan itu lah tumben langsung kita bisa agak kagok juga ya, agak tinjot lah badan kita itu. Tapi kalau sudah 2-3 hari mungkin bisa beradaptasi. Tapi walau bagaimana juga stamina ini penting. Tunggu olahraga ringan, kemudian jalan sebisanya di area kita mulai dari sekarang terus. Siapa tahu besok langsung berangkat, jadi sudah beradaptasi tubuh kita terhadap apa yang kita akan laksanakan di Arab Saudi. Kemudian yang selanjutnya adalah pelayanan di embarkasi. Layanan di embarkasi, Bapak Ibu, kalau belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah peningkatan sarana dan prasarana di asrama haji. Ikan tinggal asrama haji ini? Maaf. Kalau yang belum mau berangkat, kalau mau ke sana boleh juga, itu mau latihan manasik di sana juga boleh. Jadi ada miniatur Ka'bah, ada semua tempat latihan di sana sudah disiapkan miniatur tempat latihan. Kemudian ada perekaman data biometrik jemaah, dan selanjutnya adalah pelayanan untuk barang bawaan dan keperluan jamaah selama di embarkasi dan tanah suci. Ini berkali-kali dibawa disampaikan kepada pelungguh sami, tapi nanti secara teknis waktu manasik ini terutama saya pasti saya sampaikan, karena kenyataannya ya pengalaman yang selama di asrama haji bertugas di sana itu banyak sekali keluarga kita, jemaah kita yang membawa barang yang sesungguhnya tidak diperlukan. Sudah pertama tidak diperlukan, membawa barang juga yang dilarang. Wanita perluang malik karena barang tidak dilarang lagi secara teknis di manasik. Itu kita kesampaikan. Arak dengan mau ceritanya dengan Lombok Timur, keluarga yang Lombok Timur. Jok kepeng sepengosah. Ikan belinya, jadi dia jualan di pasar.
dari pedagang di pekan. Setiap hari dia kumpulkan 1.000, 2.000, 3.000 logam semua. Begitu berangkat benar-benar asli dibawa ke Mekah. Tapi yang tangkap dia selama haji. Padahal kira duit dalam terjumlahan uang itu. Tapi volume dengan nilai uang itu tidak sesuai. Dan dilarang. Sepengosak itu kepeng logam. Kita tanya dia, Vietnam pun dijuk kepeng semua. Dengan lelah langsung kita. Padahal dia itu kan real. Nah ini juga harus dijelaskan. Jangan kira mohon maaf. Jangan kira tidak semua. Tapi ada 1-2 orang. Dan terjadi. Dia bawa recehan sama orang di gula kait, di serabi segala macam. Dia bawa logam, sepengosak. Ikan dia pengosak ya? Bakat sekodek tuh. Itulah. Memang kalau pedagang nomor timur sebagian besar pakai itu, pengosak tuh. Ini contoh dan terjadi. Karena sudah canggih begini masih ada seperti itu. Nah kedini juga apa-apa, jauh bang bel ngeluwe. Cukup sudah, mau beli baju, mau beli makan kambing, mau kambing buah apa semua ada. Ini logam enggak, ini laku mah. Itu. Kemudian bawa pakaian. Nah, tapi ini nanti di mana sih? Yang lebih senang yang sederhana daripada yang tinggi-tinggi, malah mungkin belum tidak temukan di sana. Apa sih harus terjauh keperluan kita di jalan, keperluan kita di pesawat, keperluan kita waktu kita ibadah. Itu yang diperlukan itu. Enggak sholat ihram, kemadaan. Sadu sih ke ihramnya kemadaan. Si terjaga ihramnya wah kelenting, wah teranti, wah kekali. Dan seharian kopernya itu datang buka-buka. Ya Allah, ihramnya mentah. Jangan, dan ini terjadi. Agar jangan lupa siaran ihram ini di tempat tidur dia taruh dia coba berdiri tamak di tas di anaknya itu kan, terus dia pertama bila perlu tulis dia sudah pergi. Ini enggak tolong koma tolong banget. Ya. Dan itu terjadi. Kalau di Mekah itu semuanya ada. Dan pelunggu semua dikasih living cost. Dengan living cost ini saja bisa beli makanan puas. Ya mungkin mewah tidak, ya, tapi mau buah boleh, mau ini segala macam. Dan kalau nasib kita baik, kita nggak perlu keluar uang. Kumira mudah yang sendiri membuktikan. Nasi sepanjang jalan. Orang-orang kaya Mekah itu dia atur tinggal kita ambil makan semau kita. Buah-buahan, kari gajah, McDonald nanti juga itu termasuk. Nah cuman ini sayang lagu lebar waktu manasik kesampaian. Ini sering terjadi. Lalu cek haram memang pondokan datang rurung, di tengah rurung ya, dekat haram misalnya belum sampai, kita kan dengan bagi sujadah, bagi hambal, bagi apa, pada baik. Takut tidak masjid haram kulit ngatong ke pondokan. Rempas sholat arba'innya gara-gara anak sudah ada. Dan itu pasti ada. Kalau perlu kombinasi pasti ketemu. Kalau di sepanjang jalan itu orang-orang yang mau bersedekah dengan sugi Mekah itu bersedekah makanan, bersedekah pakaian, bersedekah hamba tidak ada. Hamba ada yang besar ukuran ruang tamu lah 4 kali 4. Tapi yang mungkin sudah ada. Yang pasti ada itu makanan kurma. Kurma lah muat yang ini pada 10 bungkus gitu. Nanti di haram kan dilarang. Yang paling diizinkan di haram itu ya alas kaki. Saya lihat di TV itu alas kaki dikasih tas bisa dibawa. Lagu ini saja pertanyaan dengan langan tuh tidak harus di sana diambil nggak boleh. Jadi hanya keperluan tapi nanti gimana sih? Kemudian yang lain adalah pemberian insentif kepada ketua regu, ketua karom oleh pemerintah yang misalnya untuk karunia kepada ketua regunya 39
ribu, kemudian karomnya itu 1.290.000. Tapi tidak usah berharap yang itu. Penunggu sendiri sudah diberikan jaminan hidup, namanya living cost. Tapi kalau yang berkesempatan dapat tugas jadi karom, dikasih ya sekedar bukti anu lah dari pemerintah. Jadi untuk karena dia harus buat laporan, harus bla bla melihat anggota jamaahnya itu. Dan cukup berat juga, tiangnya jadi karom lah. Tapi kalau memang harus supaya juga ada yang membantu keluarga kita, masyarakat, rombongan kita itu, karena ada yang sepuh nih, sang dikat, lalu mereka ada yang Jawa dia, ada yang jaga dia, sang pinang dia atau andang nulis, nih, terutama namanya babu pintu-pintu itu tidak ada beda, cuma makanya ada yang lain. Perasaannya langgan tabang kata, terus pada syukur tuh lebih langgan syukur padu lawang deh, bahkan banyak yang hilangnya bukan sehari. Kita boleh Indonesia belum terjadi. Ini juga harus diwaspadai pada luar semua marman itu sama itu. Tetapi ini secara teknis nanti mungkin di mana sih. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ada namanya mitigasi penyelenggaraan ibadah haji untuk mengurangi resiko. Jadi kepada sih dia harus jauh, dia harus lakukan ini segala macam semuanya, termasuk barang bawaan semua, supaya penunggu itu mengurangi resiko. Bukan mengurangi resiko, karena kayaknya Arab Tuhan terkait namanya ibadah haji ada saja yang tak pernah kita pikirkan. Ada dalam Kejora dengan Lombok Timur dengan Pantul, dia main-main. Aku juga main aku hilang kemarin, hilang beneran. Tidak usah mengucapkan kata yang main-main saja, tidak usah. Apalagi itu beneran. Main aku hilang, wah kulit dengar bulan terjadi tadi itu dulu. Tidak usah. Yang tidak lebih baik ibadah saja. Berdoa, perbanyak doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keinginan penunggu untuk orang tua kita, kemudian untuk suami istri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga yang sama kita, untuk keluarga yang sedarah dengan kita, untuk termasuk sesama Muslim Indonesia. Banyak kebaikan yang penunggu temukan di sana, tetapi tidak sedikit juga kesulitan yang luar biasa, yang tidak pernah dipikirkan. Itu bayangan. Dan jangan melakukan perbuatan. Materi malasik itu. Nggak usah melakukan hal yang tidak ada kaitan dengan ibadah kayak gitu. Nah, kalau di luar itu mau pergi ziarah kan ya kan untuk ibadah, meningkatkan keimanan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada boleh, bukan dilarang. Tapi jangan itu menjadi niat yang seharusnya kita ibadah. Karena kita kebun kurma, baik kurma dari air luar, belum kurma ada seruannya. Ada orang yang memang sengaja lagunya wah kali dicek Mekah. Jadi sebagai dia piknik wisata rohani lah namanya itu. Ya silahkan lapor itu terdumen lah Mekah gitu. Ya, usahakan kita maksimal full speed untuk ibadah. Itu yang jadi itu hal-hal yang perlu untuk diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu, komponen yang dibebankan kepada jemaah haji yang reguler ini ada tidak kurang dari 5 atau kemarin, tapi sekarang sudah sepertinya ya belum ada surat diterima, sepertinya akan ditekan di 4 hal. Tapi rapat yang dikenal dan dibuatkan slide-nya. Yang pertama adalah ya silakan biaya untuk penerbangan, ongkos kapal ya. Yang kedua biaya untuk hidup, living cost. Jadi uang yang sudah penunggu setorkan itu nanti dikembalikan sebagian untuk biaya hidup.
Lagi sebenarnya kita perlu jok beras, jok koma, dari apa no? Dari ya bawa yang kira-kira yang tidak ada, karena di Mekah itu hampir semuanya ada. Kakek wah jauh dulu ya. Semua yang perlu butuhkan itu ada di sana. Ya, tapi dia nggak koma, kurang bagi, tong gigi balik. Makan yang bau anik kunyah, anu kurang bagi ini sih keras semua terkira padahal giginya tong. Jangan seperti itu. Jadi bawa sesuai dengan keperluan. Ya mohon maaf lah kalau kita bahasanya dengan dipingkos itu sudah cukup, apalagi perlu bawa real atau rupiah ditukar dengan real di Mekah itu bisa untuk dipingkos isi hidup. Untuk kita hidup cukup makan minum kita. Ditambah lagi seperti itu kalau kita nasib bagus jadi beli makanan sepanjang jalan. Apalagi pelungguh ya mohon maaf lah. Dengan Mekah itu ya motong ayam itu yang diambil hanya badannya saja. Namun namanya angenda ngendeng atau beli otak timbal naina karung beng di situ. Dan kalau tiang memang tiang senang yang itu kan lain hobi ya. Tapi dia butuhkan ini beda budaya. Jadi nggak perlu pelungguh bawa yang jadi beban. Melihat lalu misalnya kita untuk konsumsi di sana ya boleh saja. Dan beratnya itu sudah ditentukan kira karena namun koper itu 30 kilo. Nah, ini masuk dong dari materi manasik lamun nulis ya betian koper itu. Ikan beli ya betian. Dia dalam 30 kilo. Soal betian ala sang ngopok melahirkan empel balik. Padahal itu menyulitkan pelungguh sendiri nanti di tempat debarkasi di airport Bali. Lebih timbangan lo kebalik. Pertama dibolehkan tapi dikirim melalui jasa angkutan udara. Yang kedua dimusnahkan. Lebih banyak dimusnahkan supaya kita tidak rugi perasaan, rugi duit. Ikuti aturan. Jangan simpangi aturan. Nah, yang bagus itu kalau ke sana itu bawa barang yang habis ideal, ya kecuali ya mohon maaf pakaian dalam, rambut kecil, terus baju ihram itu kan sepertinya pasti wajib kita bawa karena keperluan mendesak. Namun macam kacang goreng, tolong ngantap, tolong bagi, baju, segala macam. Ya lihat ke Mekah. Aku ngeliat kalau leman kayak enggak apa-apa bawa. Aku seperlunya bawa lah mungkin sepotong 2 potong atau 5 potong. Ini 5 kilo dong ya doang isi koper. Buka makan ke ikhlasnya mau beli baju. Kan ini terjadi. Malah dengan minyak goreng jauh. Minyak goreng sudah tidak repot sana di sana. Meleleh skube di sana kalau jenis-jenis makanan itu banyak luar biasa. Sangat banyak dan semua tersedia. Khususnya buah-buahan, masya Allah sekuat-kuat dan pemerintah sudah perhitungkan itu makan minum sama di Mekah terus kemudian di waktu di full service kepala di di Arafah tempatnya bagus alhamdulillah kemah arahnya lagunya Allah mirip sama yang tempatnya presiden itu. Kalau pernah ada yang ke hotel Aman Wana yang di Sumbawa ya, Sumbawa seperti itu yang punya England, Inggris punya. Malah sekarang ceritanya ada yang sudah anti peluru. Jadi tidak perlu kemah ya gedung bertingkat lagu yang terbiak si model parasut itu. Tapi aman nyaman pakai AC. Tempat tidurnya luar biasa bagus. Pakai matras. Lux lah mewah. Aku ada di warga kita ini asik balik lagi nak apa asik. Waktu siapang hotel, ngedurak, spring bed, ngedubet koper, ngedukang semua.
dari bawah tak ngelat sujadah tidur. Yuk kan dari bawah tidur lah, yang nggak biasa spring. Ada itu biasa dipakai oleh. Dan ini terjadi Pak. Justru dia tidur di depan itu malah datang di pengantin, tak bisa tidur. Itu manusia, tergantung habitual kebiasaan dan itu terjadi. Kemudian biaya bisa dan terakhir biaya PCR. Tapi kalau sekarang PCR khusus di Arab Saudi sudah tidak ada. Nah, bagaimana pemerintah yang sendiri tidak bisa menyampaikan kecuali ada surat diterima bahwa ini sudah ditilakkan ya tidak ada. Tapi kalau berdasarkan komponen yang dibebankan langsung pada jamaah ini masih tersurat pada biaya PCR di Arab Saudi dengan pertimbangan bahwa penyeimbangan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan ibadah haji di tahun berikutnya. Kemudian yang kedua, keseimbangan tersebut untuk meringankan jemaah dengan biaya yang harus dibayar. Dan yang ketiga, menjaga ketetapan prinsip istitoah dan likuidasi ibadah haji di tahun-tahun berikutnya. Kenapa jemaah haji Indonesia ini harus total, harus baik, harus tetap mengikuti aturan? Nah, itulah salah satu. Agar tak kedong murah, gitu, supaya keluarga saudara kita di tahun berikutnya orang Indonesia ya. Dan kenal kita di sana orang yang ramah tamah, orang yang sangat baik. Indonesia itu luar biasa, apalagi dengan KNU. Wadah sahabat tidak jarak juga, tapi kita tidak mengharapkan seperti yang bagaimana dulu bisa ibadah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk jemaah haji reguler ini ada pembiayaan yang tidak langsung. Yang pertama adalah nilai manfaat atau optimalisasi, kedua dana efisiensi haji, yang ketiga sumber-sumber lain yang disahkan oleh negara. Kita sampaikan mudah-mudahan kos yang dibayarkan oleh jemaah ini memang sesuai dengan perhitungan senyatanya. Tidak mahal, tidak mudah. Ya wah, itu yang saya inginkan. Berapa anunya ringnya itu kalau yang melihat sendiri sekarang ini ya pribadi ya melihat bisa benar bisa juga nanti. Mungkin 35, 40, 45 mungkin sekitar itu. Mudah-mudahan bau cukup sekian selain juga. Alhamdulillah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yang terakhir ini ada yang ambil di medsos ya. Tadi sambil jalan diantarin dia. Ada 10 pernyataan Pak Menteri ketika hearing dengan Komisi 8 melalui daring pada posisi beliau ada di Rembang. Yang pertama adalah kepastian penyelenggaraan ibadah haji. Katanya Pak Menteri, ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443 Hijriah atau 2022 masih ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi, dan sampai dengan hari ini kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 itu belum memperoleh informasi dari Arab Saudi. Apa yang disampaikan ini yang terbaru, tadi jangan sering. Yang kedua, tentang MOU persiapan penyelenggaraan ibadah haji oleh Pak Menteri menyampaikan salah satu tahapan persiapan adalah dilakukannya MOU atau kesepakatan tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam rangka memperoleh kuota haji. Beliau telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, namun sampai dengan saat ini belum mendapat undangan dari pemerintah Arab Saudi untuk melakukan MOU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji musim haji 1443-2022. Ketiga, pengisian kuota haji dan jemaah haji yang diberangkatkan apabila tahun ini ada pemberangkatan. Menteri mengatakan bahwa pengisian kuota berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh
yang mulai diberlakukan sejak diundangkan pada tanggal 29 April 2019. Adapun jemaah haji yang akan diberangkatkan pada penyelenggaraan haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2020 masih itu adalah jemaah haji yang berangkat pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 masih. Siapa itu? Termasuk pelunggu. Ini sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Yang keempat, skenario penyelenggaraan ibadah haji oleh Pak Menteri memaparkan mengingat sampai dengan sekarang ini wabahnya ini belum berakhir pada saat ini dibuat, ditindai dengan munculnya varian baru Omicron, maka pemerintah melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 2022. Jika lebih mitigasi, pokoknya berbeda kurang resiko. Apalagi dia hilang, alhamdulillah, berarti khusus risiko untuk Omicron, untuk COVID-19 ini berarti boleh dibilang tidak ada. Dan sekarang ini kita sudah mendengar bahwa di Arab Saudi ini sudah hapus waspada maupun sebelum tahun-tahun sebelumnya. Yang kelima, waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji sesuai perkiraan jadwal. Kelompok terbang yang pertama jemaah haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 masih direncanakan berangkat tanggal 10 Zulqa'dah 1443 Hijriah atau 5 Juni tahun 2022 masih. Kondisi ini menunjukkan bahwa waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah hanya berkisar 3 bulan dari saat ini. Nah, di coating sekarang udah lebih dulu ini waktu dibuat sekarang menjadi 2 bulan 20 hari. Yang kena datang coba neraka. Nih, mereka begini kita. Cuma neraka. Melela. Nah, dia sorak mele. Ini waktu ini dibuat tidak terjadi. Yang keenam, pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Pak Menteri mengutarakan telah membentuk tim penyedia akomodasi, tim konsumsi, tim transportasi bagi jemaah haji di Arab Saudi yang insya Allah dalam waktu dekat tim tersebut segera berangkat ke Arab Saudi untuk menyiapkan layanan pelunggu kami di Arab Saudi. Ini statement pernyataan dari Pak Menteri. Yang ketujuh, pelayanan di embarkasi haji. Kementerian Agama terus melakukan peningkatan pelayanan di embarkasi, antara lain meningkatkan fasilitas sarana prasarana asrama haji, perekaman data biometrik jemaah, dan pelayanan barang bawaan jemaah haji di embarkasi. Mudah-mudahan nanti yang berkesempatan untuk bisa manasik yang 2 kali itu bisa bertemu pelunggu untuk menyampaikan khususnya. Tapi jorak lah sedikit lagu serius supaya pelunggu sapi jadi jauh barang-barang ini terpeluang berat-beratin. Apalagi bawa baju ibu-ibu ya, pakaian luar, pakaian dalam, pakaian bawah, pakaian atas, selalu terjauh dan terlalu tidak terkadu. Nah, jadi bawa yang diperlukan. Itu intinya, itu dari semua omongan itu intinya. Terutama dengan si arak nanti selalu parang di kalau pesen membeli bekal. Jadi semua dia bawa padahal nggak dipakai. Sering ibu-ibu yang sering itu, bukan yang di KNU, yang di Sokong. Bilang jauh saja terperluang, uang pupur, celak, lipstik, tidak ada lolos. Gitu. Ya macam-macam. Jadi bawa yang diperlukan. Yang ke-8, Kementerian Agama akan memberikan insentif kepada regu, kepada karong, ketua rombongan yang tujuannya untuk memberikan semangat kepada jemaah haji yang mendapat tugas tambahan sebagai karu dan karong. Kemudian yang ke-9, pembinaan jemaah haji
di dalam negeri dan di luar negeri oleh Pak Menteri mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun buku panduan manasik haji masa pandemi dan pedoman perekrutan petugas haji 1443 Hijriah 2022 Masehi. Pembinaan jemaah haji dalam negeri dilaksanakan dalam bentuk manasik di tingkat KUA dan kantor Kementerian Agama Kabupaten se-Indonesia. Kemudian yang terakhir yang ke-10, mitigasi penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 1443 Hijriah tahun 2022 dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperoleh informasi tentang kebijakan penyelenggaraan haji dan kuota haji di musim Haji 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Yang kedua, melakukan integrasi Siskuhat dengan aplikasi Peduli Lindungi serta aplikasi Tawakalna sehingga identitas atas status vaksinasi jemaah haji dapat dilakukan dengan mudah. Perlu kami sampaikan, ini kemarin, mudah-mudahan dari sini tidak ada, ini kemarin di koran itu ternyata, ya di medsos juga ada, di TV juga ada beberapa jemaah haji khususnya kemarin yang uji coba umroh, lengkap surat, lengkap dokumen. Kemudian oleh petugas di King Abdul Aziz mengambil sampel, misalnya dengan kira ruangannya dengan 48 orang atau 50, ya ambil yang 50 orang terbaik, misalnya 5 dengar, yang 5 orang ini diambil darahnya, dites, diunara, wah terpaksa hebat. Kok dia tahu darah tidak bisa dibohongi? Ternyata tidak pernah dipahami di khusus tindak pidana tertahan. Kan tinggi kan katanya ditahan oleh kerajaan Arab Saudi, malah petaka. Nggak tahu saya tidaknya apa sekarang sudah dibebaskan, dan itu tidak sedikit, banyak, boleh dibilang mungkin separuh. Nah ini hati-hati kalau ada di sini pihak PPIU, jangan ada yang begitulah. Tes, karena gampang perlu beli dokumennya itu. Aku lamun darahnya terbaik, bilang di darah, di mana vaksin dengan ini, vaksin luas sukul, yang sudah kartu, tapi Arab Saudi tidak mau yang kemarin, ada kasus. Nah itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan kita harapkan ada lagi Pak.